He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Duha, kita itu Sangat istimewa. ya hari ini kita Erev Sabat akan mendengarkan Dawar Elohim yang saya beri judul Melihat dan Merasakan Keajaiban Aba Yahweh. Saudara, kalau kita melihat banyak, saudara, keajaiban Bapa Yahweh kita akan melihat banyak. Misalnya kita melihat kesaksian, KKR, kesembuhan, keajaiban, mujizat dan sebagainya. Kita bisa melihat. Nah, yang jadi masalah kita bisa merasakan enggak? Kita bisa pernah mengalami enggak? Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, yang melihat itu banyak. Tapi bagaimana kita bisa melihat dan juga merasakan, mengalami keajaiban yang Bapa Yahweh itu lakukan buat umatnya? Seharusnya di saat-saat seperti inilah keajaiban Bapa Yahweh, mujizat-mujizat itu terjadi. Karena mujizat atau keajaiban itu terjadi di saat orang itu punya masalah. Di saat orang itu sakit dan orang sembuh, itulah keajaiban. Di saat orang itu mengalami keterpurukan dan dia bangkit kembali, itulah keajaiban, saudara. Jadi orang yang mengalami keajaiban, mengalami dan merasakan keajaiban dan juga melihat itu saat-saat seperti ini. Saudara perhatikan di dalam kitab Semot atau kitab Keluaran pasal 14 ayat 13, demikian Dawar Elohim. Wayomer Mose Elham Altirau hid Yatsfu Uru et Yeshuat Yahweh Aser ya asehayom ki aser edam et Mitzrayim hayom lo tosifu lit otam ot at olam. Yang artinya, saudara, lalu Mose berkata kepada umat itu. Perhatikan, lalu Mose berkata kepada umat itu, artinya yang berkata-kata itu Mose, saudara. Tapi dapat sesuatu dari Bapa Yahweh. Lalu berkatalah Mose kepada umat itu, janganlah kamu takut. Nah, orang yang hebat, orang pemimpin yang luar biasa itu membuat orang menjadi berani, menjadi kuat. Bukan malah membuat orang menjadi takut. Coba seandainya ada orang umat, saudara, ada kehilatnya atau umatnya yang sakit, bilang, waduh, kamu sebentar lagi akan mati. Justru orangnya akan down, saudara, mentalnya. Wah, ini penyakit ini akan kamu alami dan itu mematikan. Orang akan down. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan Mose, saudara. Mose berkata, janganlah kamu takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh. Nah, ini pemimpin yang membuat orang, imun umatnya itu kuat kembali. Membuat imun tubuh, kekuatan dari umatnya itu muncul kembali, saudara. Kenapa? Dia katakan, janganlah kamu takut. Berdirilah teguh, lihatlah keselamatan dari Yahweh. Dikatakan Yeshuat Yahweh, keselamatan dari Yahweh yang akan dia lakukan bagimu pada hari ini. Coba sudah bisa nggak kita berkata, lihatlah segala macam yang saya alami saat ini, tantangan yang saya hadapi saat ini, saya akan melihat keajaiban Elohim, keajaiban Aba Yahweh terjadi dalam hidup saya. Atau kita berkata kepada orang lain, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dan dikatakan, perhatikan baik-baik. Ya, sebab orang-orang Mitzrayim atau orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selamanya. Saudara yang dikasih ini pemimpin yang luar biasa, membuat semangat, membuat imun, membuat kekuatan, membuat bangkit kekuatan umatnya, saudara. Bukan malah menakuti, saudara. Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Justru di saat ada masalah itu, di saat seperti orang Israel ini, orang Israel mengalami tantangan yang cukup besar, saudara. Bukan berpikir bahwa begitu dia keluar dari Mitzrayim, keluar dari Mesir itu masalahnya selesai. Tidak, justru mereka keluar dari Mitzrayim, masalah yang baru muncul. Sudah dikejar-kejar tentara
atau pasukannya Farao atau Firaun orang Mesir, di depannya laut, belum nanti tantangan padang gurun yang dihadapi. Tetapi saudara, apa yang pernah dia lihat, keajaiban pernah dia alami, itu harusnya menjadi kesaksian yang luar biasa. Makanya pemimpin yang luar biasa seperti Mose, dia katakan apa? Janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Bapa Yahweh. Kalau kita pernah mengalami mujizat, itu jadikan kesaksian. Dulu saya pernah sakit mau mati dan ditolong Tuhan. Saya yakin penyakit ini pun tidak membuat saya kematian, tetapi membuat saya sembuh supaya keajaiban terjadi. Dan seandainya terjadi sesuatu dalam hidup saya, keselamatan Yahweh sudah ada di dalam diri saya. Amin. Nah, kita membuat kuat saudara. Dan dia katakan lada, dan dia katakan keselamatan dari Yahweh yang dia lakukan bagimu hari ini. Bisa nggak saudara? Dan saudara bayangkan, dikatakan sebab orang Misraim, sebab penyakit yang kamu alami, sebab kebangkrutan yang kamu alami, sebab keturburukan yang kamu alami hari ini, kamu tidak akan pernah melihat lagi. Karena kamu akan sembuh, karena kamu akan bangkit, kamu akan diberkati, engkau akan dibuat kuat kembali. Bisa nggak seperti itu kita berkata? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa melihat keajaiban Bapa Yahweh itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, banyak orang justru di saat punya masalah, di saat punya keterpurukan, di saat mengalami ketakutan, di saat mengalami masalah, isinya saling menyalahkan. Bukan punya kesehatian saudara. Suami istri bisa berantem. Coba sekarang situasi kayak gini, coba kamu begini. Jadi isinya saling menyalahkan. Suami istri, anak, orang tua saling menyalahkan. Orang lain dengan orang lain saling menyalahkan. Pedagang, pembeli saling menyalahkan. Antara aparat dengan rakyat saling menyalahkan. Antara satu dengan yang lain saling menyalahkan. Bisa nggak kita sehati? Seperti apa yang dilakukan Mose saudara. Dia katakan jangan kamu takut, berdirilah teguh, karena kamu akan melihat keselamatan dari Bapa Yahweh. Keselamatan dari Yahweh saudara. Bagaimana supaya kita bisa melihat keajaiban Bapa Yahweh itu? Keajaiban Bapa Yahweh itu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan takut atau tawar hati supaya kita kuat. Jangan takut saudara. Makanya yang dilakukan Mose seorang pemimpin membuat mereka bangkit. Semangatnya muncul kembali. Mensupport saudara. Kitab suci ajarkan yang pertama jangan pernah takut atau tawar hati supaya kita kuat. Perhatikan ayatnya, Misre atau Amsal 24 ayat 10. Hidrapita beyom sara sarhokeka. Jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecilah kekuatanmu. Mengapa banyak orang yang mengalami sakit karena saking takutnya malah drop saudara? Karena kitab suci sudah mencatat, jika engkau tawar hati dalam hari kesesakan yang kamu alami dalam kesesakan, maka kecil kekuatan kita. Justru saat kita mengalami sakit penyakit terus kita takut, imun tubuh kita turun. Makanya, tapi kalau kita mengalami, aduh saya sakit, saya pasti sembuh, sehat, semangat. Nah itu yang membuat saudara kekuatan kita ini muncul. Makanya sekarang kenapa dalam situasi seperti ini orang disuruh supaya imun tubuhnya kuat. Nah imun tubuhnya kuat itu nomor satu, jangan tawar hati saudara. Nah kalau kita tawar hati ya kecil. Kitab suci sudah mencatat dalam kitab Misre atau Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada hari kesesakan saudara, maka kecilah kekuatanmu. Saudara yang dikasih, gampangannya begini saudara. Kalau kita ini jatuh tapi wis pasrah, wis aku malas, aku ya udah gak ada kekuatan, ya gak ada kekuatan. Tetapi kalau kita punya semangat, makanya yang dilakukan Mose berkata jangan kamu takut, saudara. Berdirilah teguh dan lihatlah, kamu akan melihat, menyaksikan itu keajaiban yang Bapa Yahweh buat, keselamatan dari Yahweh. Jadi begitu keajaibannya luar biasa. Oleh sebab itu supaya kita ini bisa melihat dan merasakan keajaiban Bapa Yahweh, jangan pernah takut. Imani yang saat ini saudara mengalami sakit, saya yakin saya sembuh.
Karena Yahweh Rafa pasti menyembuhkan. Kalau ekonomi saudara saat ini sedang diguncang karena situasi dan keadaan, saya yakin saya pasti bangkit. Tuhan pasti pelihara saya. Saya anaknya Bapak. Kalau Bapak saya seorang raja, nggak mungkin saya dibuat kelaparan. Kalau saya anak seorang raja, nggak mungkin saya dibiarkan. Orang tua yang baik itu lebih baik orang tuanya yang lapar daripada anaknya yang lapar. Kalau seandainya ada anak usia 5 tahun, bapaknya makan kenyang, saudara. Anaknya lapar nangis dibiarin, itu namanya bukan orang tua. Orang tua yang baik itu begitu melihat anaknya lapar, dia akan berusaha mencarikan makanan. Lah kalau kita anaknya Aba Yahweh Elohim Besem Yesus Amasya, nggak mungkin Bapak Yahweh tega terhadap anaknya. Pasti pemeliharaannya sempurna. Yang jadi masalah kita taat gak sama Bapak Yahweh? Kita taat gak sama Yesua? Kita setia gak? Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Sefer Hayasar tadi, kenapa sampai itu terjadi? Abraham mau mengorbankan Yitzhak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena semenjak Abraham itu dikaruniai Yitzhak, anaknya, dia tidak pernah mempersembahkan kembali kepada Bapak Yahweh. Tidak pernah membuat mezbah lagi. Berapa tahun? 37 tahun semenjak anaknya lahir. Bayangkan. Nah itu sisi manusia. Saat butuh Tuhan, Tuhan tolong. Saat terjadi gempa, orang mau itu imannya apa, keyakinannya apa, berdoa semua. Saat pandemi seperti ini, orang beramai-ramai berdoa. Tapi nanti suasana tenang, sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Bisa nggak kita ini stabil? Kondisi saya dalam pergumulan atau tidak, saya tetap menyembah dan cinta Elohim. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa nggak kita tetap stabil? Kita tetap berdoa. Jangan saat kita, Tuhan tolong saya, nanti sudah ditolong Tuhan lupa lagi. Nah hari ini kita belajar. Bayangkan Abraham sudah sekian lamanya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ujian itu datang, saudara. Tetapi memang Abraham adalah bapak orang beriman. Namanya saja orang yang beriman, saudara. Dia lebih cinta sama bapaknya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua saudara, selain jangan takut dan tawar hati, yaitu berdiri teguh. Artinya punya pendirian yang kuat. Artinya iman kita tidak mudah goyah. Iman kita tidak mudah goyah sekalipun diberhadapkan dengan tantangan dan masalah. Mose melakukan itu, saudara. Berdirilah teguh, jangan takut. Artinya kita punya iman, punya emunah yang tidak gampang goyah. Wah, hari ini Bapak Yahweh dahsyat, tapi begitu mendengar goncangan sedikit dah, bener enggak ya? Mulai goncang, saudara. Begitu sakit sedikit, Tuhan tolong saya enggak ya? Imannya goyah. Harusnya dikatakan berdiri teguh, artinya iman kita tidak mudah goyah sekalipun diperhadapkan dengan tantangan dan masalah. Kitab suci sudah mencatat dalam kitab Tehillim, sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpamu. Tapi itu akan terjadi bagaimana? Kalau kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi di dalam El Elyon, dan saudara yang kasih, dan melekat kepada Bapak yang pasti dapat prioritas. Dan seandainya itu diizinkan, tetap dalam genggamannya. Amin. Bahkan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Iyob itu kurang setia apa? Bapak Yahweh sampai pamer sama Satan. Hai Satan, apa kamu tidak melihat hambaku Iyob? Orang yang tam yasar, tam itu sebenarnya bukan hanya saleh, tetapi tam itu tamim, artinya sempurna. Orang yang tam yasar, orang yang jujur, saleh dan jujur, orang yang sempurna dan jujur. Tidak ada orang yang seperti dia, orang yang menjauhi kejahatan, yang takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Hebat, yang pamer Tuhan, saudara, yang ngelem Tuhan, yang membanggakan Bapak Yahweh, saudara. Tetapi setan coba kalau engkau angkat pagar di sekelilingnya Ayub. Ternyata orang yang takut akan Tuhan dan dekat itu ada pagar yang mengelilinginya. Apa yang dilakukan? Silakan semuanya dalam kuasamu. Tapi apa? Nyawanya. Ya enggak, saudara? Nyawanya tetap dalam miliknya Bapak Yahweh. Jadi semua seisi dunia semuanya juga nanti akan kita tinggalkan. Tetapi tetap nyawa, roh, tubuh, jiwa, roh kita nanti miliknya Bapak Yahweh. Amin. Itu yang kedua. Berdirilah teguh.
artinya iman yang tidak mudah goyah sekalipun diperhadapkan dengan tantangan dan masalah. Kalau saudara mengalami hal seperti itu, jangan pernah dengerin berita untuk saat ini. Facebook, berita di TV, kalau yang berhubungan hal yang nggak usah ditonton. Lebih baik nonton, lebih baik baca kitab suci, Dafar Elohim. Karena apa yang disampaikan berita itu juga belum tentu benar. Wah, tapi orang selalu menganggapnya ini selalu benar. Baik yang pro kontra tentang apapun mesti merasa dirinya paling benar. Baca Dafar Elohim untuk menguatkan. Efesus 3 ayat 17 dikatakan, kedai se yiskon hamasia bilfafkem el jedai haimuna watiyu mus rasim susadim be'ahafa, yang artinya saudara, supaya melalui iman Hamasiah berdiam di dalam hatimu. Iman Hamasiah diam di dalam hatimu sehingga kamu berakar diteguhkan dalam kasih. Amin. Kita berakar dan diteguhkan dalam kasih, tetap memiliki kasih Tuhan, berakar, bertumbuh dalam diri kita. Yang ketiga, untuk melihat keajaiban, setiap keajaiban dan keselamatan Tuhan harus menjadi kesaksian hidup. Artinya apa? Kalau saya pernah mengalami pertolongan Tuhan, kalau saya pernah mengalami keajaiban, itu jadikan kesaksian, saudara. Sudah pernah mengalami, dulu hidupnya sudah kondisinya kritis, sudah terpuruk, sudah pernah bangkrut dan bangkit. Masa baru mengalami masalah kecil sudah putus asa? Harusnya semakin kuat kita, saudara. Di dalam kitab 1 Divriyayamim atau 1 Tawarik pasal 16 ayat 24 dikatakan demikian, saudara. Sapru fagoyim et bekal amim niflautai, yang artinya ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan keajaiban-keajaibannya di antara segala bangsa. Kalau kita sudah pernah mengalami kesaksian itu, ceritakan kepada orang yang lain. Seandainya ada orang yang pernah mengalami, aduh Pak, tolong doa saya Pak, saya saat ini mengalami keterpurukan ekonomi. Tenang Pak, saya topang doa. Saya juga pernah mengalami hal yang sama yang Bapak alami, jauh lebih mengerikan, tetapi Bapak Yahweh sanggup tolong. Amin. Ini menguatkan, saudara. Ada orang yang mengalami sakit, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Orang ada yang mengalami sakit luar biasa. Wah, tolong Pak, bantu doa, saya sakit ini. Jangan takut Pak, saya pernah mengalami hal yang sama, tapi Bapak Yahweh tolong saya, tapi Tuhan Yesus masih jamah saya. Ini semakin menguatkan, saudara. Bukan membuat orang itu menjadi terpuruk. Saya mengalami maut beberapa kali, saudara, dan itu menjadi kesaksian. Seandainya saya bisa ada di tempat ini, karena itu bonus yang Bapak Yahweh berikan. Amin. Saya pernah ditodong orang, saya pernah mengalami kecelakaan, saya pernah waktu zaman kerusuhan tahun 98-99 mengalami hal yang mengerikan. Tapi Bapak Yahweh tolong, saudara yang dikasih. Jadi kalau saya ada di tempat ini sekarang itu karena kemurahan Elohim, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi yang keempat, yang terakhir, saudara, biarkan Abah Yahweh yang berperkara dan kita berdiam berserah kepadanya. Amin. Kalau kita memang sungguh-sungguh, kita akan melihat keajaiban berserah total. Kita menyerah, angkat tangan, dipakai tangan kita untuk berharap kepada Elohim. Karena kalau kita menyerah, maka Bapak Yahweh akan turun tangan. Amin. Saat kita mengangkat tangan, dia turun tangan. Orang yang menyerah itu tandanya sudah tidak mampu. Oh, yang namanya polisi ngejar penjahat itu katakan angkat tangan, dia menyerah. Oh ya udah, saya menyerah. Udah gak diapa-apain. Lah kalau kita menyerahnya sama Tuhan, berarti Tuhan akan bilang gini, Bapak Yahweh akan berkata begini, oh kamu sudah gak mampu, saya yang akan lakukan. Tapi selama kita masih mampu, ya dibiarkan, saudara. Saudara yang kasih, saya selalu kasih ilustrasi anak-anak, saudara. Coba kalau ada anak seusia 5 tahun, dia bawa 10 kilo berat. Selama dia berusaha terus, orang tuanya pasti diem. Tapi begitu dia sudah udah gak kuat, udah capek, lemes duduk, orang tuanya bantu. Karena dia udah gak kuat, gak bisa apa-apa, saudara. Begitu juga dengan Elohim. Di dalam kitab Keluaran atau Semut 14 ayat 14 yang dikatakan demikian, Yahweh yilakem lakem wa atem takarisun. Yahweh akan berperang bagimu dan engkau akan diam saja. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Yahweh yilakem lakem wa atem takarisun. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Kalau kita sudah menyerah. Amin. Bisa nggak kita setiap hari, Bapak aku menyerah,
sepanjang hidup ini saya tidak mampu, tidak bisa, tidak mampu kalau tidak bersama dengan Engkau. Artinya biar Bapa Yahweh besim Yeshua yang tolong dan tuntun kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, menjadikan setiap pertolongan Elohim itu menjadi kesaksian. Kalau kita sudah pernah melihat, jadikan itu motivasi. Wah, orang itu hebat, dari lumpuh bisa ditolong Tuhan. Saya yakin Tuhan yang sama yang saya sembah pasti juga sanggup melakukan buat diri saya. Amin. Orang itu pernah bangkrut, putus asa, bahkan dibuat sangat menderita, tetapi dia bisa bangkit dan kuat kembali. Elohim yang dia sembah sama dengan Elohim yang saya sembah, pasti itu pun bisa akan terjadi dalam hidup saya. Amin. Bisa nggak kita melakukan itu? Jadi menjadikan setiap pertolongan apa Yahweh besim Yeshua menjadi kesaksian hidup untuk semakin bertumbuh dan kuat. Kita nggak perlu mikir otak-atik, waduh nanti besok minggu depan gimana ya, kalau situasi kayak gini minggu depan. Kita nggak usah otak-atik seperti itu. Yakin saja bahwa Bapak Yahweh pasti tolong kita. Wong kita umatnya kok. Kita tidak pernah berjalan sendiri, kita tidak pernah bergumul dengan sendirinya. Ya, jadi semakin bertumbuh dan kuat untuk menghadapi setiap tantangan. Orang yang sering menghadapi tantangan itu akan membuat semakin kuat, saudara. Saudara hari ini kuat membawa 5 kilo, terus selama 1 minggu. 1 minggu ke depan saudara akan kuat membawa 6 atau 7 kilo. Terus seminggu berikutnya akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat terus. Hari ini saudara lari kuat 10 kilo. Kalau saudara rutin lari terus, suatu saat jangankan 10 kilo, 15 kilo saudara akan bisa. Saya sudah membuktikan, saudara. Pertama kali saya naik sepeda cuman dari Getasan sini sampai Kendal, itu bisa istirahat beberapa kali. Bahkan begitu setiap tanjakan berhenti, dorong, saudara. Tetapi begitu kita sudah terbiasa di sini sampai Kopeng, sekalipun dari Getasan Kopeng ini nggak ada datarnya, nanjak terus. Ya memang ada istirahatnya, tetapi sampai Kopeng yang nanjak terus. Sampai rumahnya Pak Noah itu 6 kilo, saudara. Dan itu tidak ada datarnya sama sekali, terus nanjak. Kita bisa kuat. Bahkan kalau keliling sampai 16 kilo, suatu saat semakin kuat. Tetapi kalau itu tidak pernah dijadikan rutin, ya nanti suatu saat gak kuat lagi, saudara. Kalau kita hanya saat butuh Tuhan, saya datang. Saat tidak butuh, saya menjauh. Saudara, mari jadikan itu kesaksian. Yang terakhir, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kitab Maases Rihim atau kitab Seruhim, Kisah Para Rasul 19 ayat 20, dikatakan Bikfura Kasit Sisek Begafar Devara Adon, yang artinya jadi dengan kekuasaan Dafar Tuhan terus bertumbuh dan semakin kuat. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, jadi dengan kekuasaan Dafar Elohim atau Dafar ya, terus bertumbuh dan semakin kuat. Makanya setiap hari kita isi dengan Dafar Elohim. Saya yakin kita bukan hanya melihat keajaiban Tuhan, tapi kita akan melihat dan merasakan setiap keajaiban demi keajaiban yang apa Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach lakukan. Sukses besar buat kita, apa Yahweh besim Yeshua HaMashiach memberkati. Amin.